Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar nih kalian semua nih? Sehat nggak? Alhamdulillah pada sehat ya. Nah, kata orang, tak kenal maka tak sayang teman-teman. Tak sayang maka tak diperhatikan. Nah, kalau saya ini ingin diperhatikan terus nih selama saya bicara. Jadi, mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu nih. Mulai dari nama mungkin ya. Nama saya Bayu Rahmawan. Usia masih muda lah, sepantaran teman-teman semua, 25 tahunan. Lalu rumah saya di sini, Rindam 4 di Bonogoro, di arah Canguk sana lagi. Orang Magelang pasti tahu. Nah, selanjutnya saya di sini tuh akan nge-share sedikit materi tentang kepemimpinan nih teman-teman. Tepatnya, gimana sih cara kaum muda seperti kita menjadi pemimpin yang baik? Nah, sebelum kita lanjut, kita buat kesepakatan dulu deh. Saya manggil teman-teman apa? Udah manggil teman-teman ya. Mau teman-teman, mau kawan-kawan, mau mas, mbah, bro, sis, teman-teman aja. Oke, teman-teman aja ya, biar lebih akrab juga ya. Karena kan nggak terlalu jauh juga usianya. Oke, langsung aja. Sebelum kita mulai, saya untuk mengawali saya ingin tahu nih, teman-teman tahu nggak arti pemimpin? Nggak tahu ya? Yang mas pojok? Mbak yang di depan? Nggak tahu. Pemimpin itu adalah seseorang teman-teman. Seseorang yang memimpin sekelompok orang atau beberapa orang atau sebuah organisasi atas dasar apa? Atas dasar tujuan bersama. Tujuan bersama ya. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Paham. Masa anak mahasiswa gini aja nggak paham? Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Kalau gitu saya mau tanya nih, bedanya pemimpin sama bos apa? Mas, mbak? Nggak tahu? Oke. Bos biasanya lebih mendikte bawahannya agar melakukan apa yang dikatakan sesuai dengan instruksi. Dia juga kadang nggak menerima kritik apapun. Jadi itu murni bos yang merintah. Jadi kita cuma melakukan. Karena apa? Karena itu atas dasar kepentingan pribadi. Gitu loh. Jadi bos itu bergerak atas dasar kepentingan pribadi. Karena apa? Karena dia yang buat perusahaan, karena dia yang buat usaha itu. Jadi sedangkan pemimpin itu lebih cenderung melatih para bawahannya agar bekerja secara maksimal teman-teman. Karena apa? Karena tujuannya itu atas dasar tujuan bersama gitu loh. Jadi atas dasar tujuan bersama, teman-teman dan pemimpin dan orang yang dipimpin itu harus secara sama-sama bekerja maksimal gitu. Ya, paham ya sampai sini ya perbedaan pemimpin sama bos ya? Alhamdulillah. Nah, sekarang kalau udah paham, kalau saya tanya teman-teman, kalau punya dua pilihan deh, mau jadi pemimpin atau mau menjadi bos, kira-kira teman-teman mau pilih yang mana? Pemimpin? Yakin? Pemimpin? Mbaknya pemimpin juga? Yakin nih ada yang mau jadi bos? Oke, pemimpin ya. Tapi pemimpin juga ada yang baik, ada yang buruk loh teman-teman. Di bawah asuhan pemimpin yang buruk, sebuah organisasi itu saya yakin nggak dapat berkembang teman-teman. Tapi karena saya ingin teman-teman semua di sini berkembang, maka saya akan sedikit memberitahu tentang gimana sih ciri-ciri pemimpin yang baik itu. Apa sih yang harus dimiliki teman-teman agar menjadi pemimpin yang baik? Yang pertama, menurut Warren Barnes dalam bukunya yang berjudul Becoming a Leader, dia berpendapat ada 4 faktor yang mempengaruhi dia pemimpin yang baik atau buruk. Yang pertama, visinya ini harus jelas teman-teman. Karena apa? Karena visi itu menentukan kekonsistenan tujuan. Jadi kalau tujuannya dari awal lurus, ya udah lurus gitu. Sehingga para pengikut teman-teman yang di belakang juga gampang ngikutinnya. Jangan mudah terbawa belok ke sana, belok sini hanya karena beberapa alasan. Lalu yang kedua ada keinginan yang besar teman-teman. Kenapa keinginan yang besar? Karena ketika keinginan teman-teman itu kecil padahal teman-teman itu seorang pemimpin,
nanti yang bawah-bawah teman-teman tuh nggak termotivasi. Karena apa? Ini tujuannya gampang, targetnya kecil, ya udah kita nggak usah kerja 100%. Beda kalau keinginan teman-teman itu besar, pasti effort yang dikeluarkan juga lebih besar. Sehingga apa? Sehingga dalam bekerja itu sama-sama maksimal gitu loh, antara pemimpin dan juga para orang yang dipimpin gitu loh teman-teman. Lalu yang ketiga ada integritas teman-teman. Dalam integritas sendiri, dalam bukunya Warren Barnes ini ada 3 hal penting juga. Yang pertama, pengetahuan diri. Jadi dia harus tahu tentang dirinya sendiri sebagai pemimpin itu seperti apa. Yang kedua adalah kedewasaan. Jadi kalau jadi pemimpin itu jangan kayak anak kecil, dikit-dikit ngambek. Lalu yang ketiga ada keterbukaan. Terbukalah tentang apapun, tentang hal-hal yang harus didiskusikan kepada orang-orang yang kalian pimpin, teman-teman. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah keingintahuan dan kemauan. Keingintahuan akan apa? Keingintahuan akan masalah-masalah yang terjadi di sekitar teman-teman. Masalah-masalah yang terjadi di sekitar organisasi yang teman-teman pimpin. Ketika teman-teman udah tahu masalahnya apa, lalu tinggal kemauan. Kemauan apa? Kemauan untuk teman-teman mencari solusi. Itu mencari solusi akan masalah tersebut. Jadi pemimpin itu harus juga membumi gitu teman-teman. Nah, apa ya mas? Tadi masnya itu yang baju biru, yang baju biru ganteng pakai jam tangan itu tanya ya teman-teman ya, ada nggak sih ciri-ciri jadi pemimpin yang baik tapi dari orang Indonesia gitu loh ciri-cirinya? Maksudnya yang mendeskripsikan ciri-cirinya itu orang Indonesia. Ada. Orang ini adalah, kalian tahu siapa? Ki Hajar Dewantoro. Pada tahu kan Ki Hajar Dewantoro? Kalau nggak tahu nggak sekolah nih pasti nih, atau tidur pas sekolah nih. Ki Hajar Dewantoro adalah seorang itu bapak pendidikan Indonesia teman-teman. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menyebutkan deskripsi pemimpin yang baik, tapi cuma dalam satu kalimat tapi bermakna banyak. Apa kalimat itu? Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Ing ngarsa sing tulodo artinya pemimpin yang baik itu di depan memberi contoh, memberi suri tauladan kepada para orang-orang yang dipimpin. Ing madya mangun karsa, di tengah memberi semangat. Jadi kalian kalau jadi pemimpin itu harus membaur dengan para bawahan, harus membaur dengan orang yang kalian pimpin. Berilah mereka motivasi dalam bekerja. Bangunlah keakraban itu. Kalau keakraban sudah mulai terbangun, baru kalian memberikan motivasi, memberikan saran-saran dan lain-lain. Lalu yang terakhir, tuturi handayani, di belakang memberi dorongan. Teman-teman harus punya tadi, ini berkaitan dengan visi tadi, arah yang jelas. Ketika ini sudah tercapai, tak mau kemana? Ke sini. Berikanlah arahan yang jelas dari belakang. Berikan perintah yang jelas. Gitu. Ketika itu semua telah dicapai, teman-teman selamat, Anda telah menjadi pemimpin yang baik versi Ki Hajar Dewantoro. Nah, sekarang tahu ya apa aja ciri-ciri dari pemimpin yang baik itu. Alhamdulillah. Oke, orang Indonesia juga ada loh yang jadi pemimpin. Tokoh-tokoh dunia juga banyak yang jadi pemimpin yang baik berdasarkan ini. Mau tahu siapa aja? Barack Obama, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, dan lain-lain. Lalu dari Indonesia juga ada teman-teman, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Pak B.J. Habibie. Mereka sangat berpengaruh dalam dunia politik kita dalam masa kemerdekaan dan juga setelah kemerdekaan, dan juga berpengaruh di dunia gitu loh teman-teman. Nah, sekarang gimana sih cara kita untuk menjadi pemimpin yang baik para kaum muda ini? Gimana caranya? Pertama, tetap belajar. Tetaplah belajar. Meskipun kalian lulusan S1, S2, S3, tetaplah belajar. Karena apa? Karena belajar itu bukan cuma dari instansi pendidikan teman-teman, tapi juga di luar.
di luar lingkungan, maksudnya di rumah, terus di lingkungan, mungkin kalian pergi kemana, di situ pasti ada pelajaran yang bisa kalian petik dari pengalaman. Yang kedua, jangan sombong. Karena apa? Karena sombong cuma menjerumuskan kita di dalam keburukan, teman-teman. Ketika kalian sombong, kalian menutup diri, menutup mata, menutup telinga, dan cuma yakin omongan kalian yang betul. Itu nggak baik. Lalu selanjutnya ada terbuka dengan nasihat orang lain. Maaf ya, saya menyeka keringat dulu. Menerima pendapat orang lain artinya kita itu senantiasa mendengarkan. Kuping kita itu harus